Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di iCast. Kali ini kita bersama Lutfi dan Fauzan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik yang udah lama mungkin ditunggu-tunggu, yaitu bahas tentang produksi, tahap-tahap dalam produksi atau pembuatan film dan video-video. Oke? Ya. Jadi ini alat kita aja sebenarnya. Jadi bagaimana kita pada saat memproduksi suatu film pendek atau apa. Gitu. Betul. Ala Imani Studio ya? Ya, betul. Jadi kalau misalkan ada yang nggak sesuai atau apapun, mohon maaf. Kalian bisa juga sih cari referensi di sumber lainnya. Tapi ini kita pengen sharing gimana kalau kita bikin film pendek gitu dari awal sampai akhir. Yoi, benar sekali. Jadi ini apa kabar dulu nih para pendengar iCast nih? Oh, baik, alhamdulillah baik. Udah episode 11 berarti. 11 cuy. Tinggal satu episode. Tinggal terakhir nih nanti. Kita nggak tahu gimana kelanjutannya. Nggak sih Bang, nggak tahu. Iya, nanti spesial. Tadi kita ada rencana mau live streaming untuk yang episode 12 terakhir. Bener. Tapi ya teman kita ngeliat prosesnya mungkin tidak memungkinkan. Jadi ya, kita mungkin akan agak kesusahan kalau live juga sebenarnya. Takut dari internetnya dan segala macamnya nanti. Jadinya kurang nggak susah lah pokoknya. Oke. Semoga di episode kali ini bisa temenin kesibukan kalian menunggu buka puasa. Oke, gimana? Lanjut ya. Lanjut ya. Tadi gue mau bicara kita sekarang proses pembuatan. Nah, sekarang dari tahap-tahap produksi biasanya kan dibagi 3 ya kita tuh. Ada praproduksi, produksinya sendiri, dan pasca produksi. Ini kenapa ini Lutfi ini? Nah, terus maaf kawan-kawan, jatuh sendiri. Oke. Nah, sekarang kita ngebahas praproduksi. Praproduksi itu proses sebelum proses produksinya gitu kan. Iya, jadi ada apa aja di praproduksi Imani Studio tuh kita ngapain aja? Oke. Yang pertama seperti biasa ya, kita nentuin dulu ide atau temanya. Lalu kita jadikan itu nanti sebuah premis kontennya gitu atau filmnya. Lalu dari premis itu apa? Jadi premis itu ide atau gagasan atau garis besar ceritanya atau amanat juga bisa. Kayak misalkan kita pengen buat film tentang anak yang dibully. Ya berarti tema utamanya anak yang dibully. Terus premisnya tergantung ceritanya. Kita mau buat tentang bagaimana gitu dari ceritanya. Garis besar jadi biasanya. Jadi awalnya kita bikin garis besarnya dulu. Benar. Sebelum nanti dijabarkan menjadi per adegan gitu. Jadi kita udah punya ceritanya dulu ya yang mau yang ada di film kita nanti. Poin utama apa yang mau kita bangun dari konten itu. Nah, tapi di luar itu juga kita harus Imani harus membahas apakah konten ini akan menarik karena kita harus sesuaikan dengan audiens kita, dengan penonton kita. Jadi kita harus bahasanya brainstorming gitu ya, bahasa kecenya. Nah, abis mikirin itu. Sampai nemu tema atau premis yang benar-benar pas banget nih. Tuh. Jadi di sini kita tuh kadang emang idenya atau misalkan cerita utamanya tuh suka datang dari satu orang atau enggak suka datang dari 2 orang gitu misalkan. Jadi bebas aja sih, abis itu ya terserah nanti kita mau ceritain ke teman-teman tim, nih gue punya ide buat film ini nih gimana gitu. Kalau misalkan nanti semua teman setuju, approve, baru kita di situ brainstorming. Iya, benar banget. Lanjut nih ya. Kita setelah buat premis atau gagasan utamanya, kita baru buat yang namanya ceritanya atau sinopsisnya. Jadi
Sinopsisnya itu bahasanya cerita film itu dalam dalam sebuah cerita yang pendek. Kalau ada film, ya itu ada sinopsisnya kan. Nah itulah yang kita lakukan. Kita buat sinopsisnya dulu. Udah jadi sinopsis, baru kita buat, udah tahu kan ya sinopsis itu apa, baru kita langsung lanjut ke proses yang namanya treatment. Jadi treatment itu kita buat adegan-adegan atau apa yang dia lakuin, apa yang si aktor ini lakuin, apa yang ada dalam cerita ini, rinci secara detail, tapi dia belum masuk skenario. Jadi dia masih dalam bentuk bahasanya skenario tanpa dialog. Nah, skenario tanpa dialog ini yang bakal kita pikirin juga. Dan di situ terbentuk sambil ngebentuk alur ceritanya, plotnya. Yang dimana itu penting banget karena dari treatment itu bisa jadi skenario. Tapi ingat kita nggak boleh lupa juga akan premis dan gagasan utama film atau project yang kita buat. Gitu. Betul. Nah, baru lanjut dari situ kita mulai tuang ke skenario, berarti menjadi skenario yang benar. Isinya udah lebih rinci gitu ya, seperti yang pada umumnya kalian tahu gitu skenario. Jadi udah mulai tahu itu adegan dilakukan pada siang hari atau malam hari. Habis itu udah mulai ada dialognya. Jadi sebenarnya kayak skenario itu, buku skenario tuh kayak kalau kita baca tuh apa ya, bener-bener sama filmnya tuh nyambung gitu. Kayak misalkan ada orang si tokoh utama nengok ke kanan tuh di skenario tuh juga ditulis. Jadi emang bener-bener di skenario tuh udah serinci itu. Iya, udah detail sampai transisinya dari sini ke sini gimana. Terus latarnya udah jelas. Oke. Setelah proses skenario itu dibentuk, katakan skenario sudah jadi ya. Kita di sini nggak bakal jelasin detail bagaimana cara buat skenario karena mungkin ada pembahasan yang lain yang lebih detail. Tapi di sini kita udah katakan udah selesai jadi skenario. Lalu di sini kita brainstorming lagi biasanya. Apa yang kita lakukan di sini adalah mendiskusikan dulu sebelum skenario ini benar-benar jadi final. Jadi sebelum kita finalkan tuh kita ngobrol dulu nih. Gimana nih kita kasih lihatkan, kita bacain ke teman-teman. Karena project-project kita biasanya gitu, kita bicarain dulu, kita beberin nih skenario, ceritain. Bahasanya kita bacain depan semua tim, skenario filmnya begini, skenario projectnya begini. Terus mereka, oh enggak, jangan, kita nggak bisa misalkan, waktunya nggak bisa, kita ganti. Oh yaudah, kita misalnya ganti latarnya kayak apanya. Tapi ingat kita di situ juga nggak boleh. Kita biasanya nggak boleh ngerubah juga sampai ceritanya. Kita paling yang ngubah-ngubah hal-hal yang teknis atau apa yang yang di luar kemampuan kita aja. Karena kita kan di pesantren ya, jadi harus benar-benar sesuai banget. Menyesuaikan. Gitu. Oke. Lanjut itu kita bikin tim nggak sih? Habis itu kita bikin, kita tim. udah bikin tim, jadi kita bagi-bagi tugasnya. Untuk nanti pada saat di proses syuting di lapangan. Jadi semua tim ya alhamdulillah. Semua tim alhamdulillah. Semua tim udah punya tugasnya, kayak misalkan di film ini Lutfi sebagai sound recordist, Ismail sebagai sutradaranya sekaligus kameramen misalkan, gue sebagai director of photography, habis itu Azam dan yang lain gitu. Jadi itu harus diselesaikan secepatnya juga karena biar ke depannya kita nggak bingung lagi orangnya siapa. Jadi kita buat timnya udah dari setelah sebelum ya. Jadi ya sebelum produksi setelah skenario-nya jadi. Kita fix nih ini siapa-siapa aja. Karena penting itu kalau kita udah tim to fix ya udah, karena produksi film kan gak gampang ya, harus banyak timnya. Kalau kita udah fix timnya dan orang-orang semua udah oke, di briefing dengan baik, nanti kedepannya bakal enak. Lebih teratur syutingnya. Nah, setelah ini kita ada proses lagi, masih ada 2 proses lagi, yaitu pembuatan storyboard. Jadi ini sebenarnya depends orang yang ngelakuin project itu ya, tergantung timnya, tergantung kebutuhannya. Kita kadang suka buat yang namanya storyboard. Jadi storyboard itu kayak ada dua, ada storyboard, ada shortlist.
kadang langsung aja shortlist sekaligus storyboard. Storyboard itu dan shortlist itu kita bilang tuh kayak komik gitu ya. Jadi dia tuh bentuknya kayak komik, ada beberapa gambar yang dimana nanti bakal dijadikan shot-shotnya. Jadi kita udah tahu nih, oh nanti shotnya begini dalam bentuk komik atau gambar. Gak perlu bagus gambarnya. Kita paling ya gambar stickman aja dengan kemampuan seadanya kan. Yang penting kita tahu ini bentuknya gimana, letak-letaknya di mana, jenis apa, angle-nya, jenis lensa apanya udah tahu, baru itu dia. Ya kita rapihin itu semua, baru kita brainstorming lagi tapi enggak selalu ke semua tim kalau yang bahas storyboard. Paling gue sama Ojan aja biasanya kayak, Jan ini, karena Ojan juga sebagai direktur fotografi, Jan ini gimana enaknya, bagus nggak kalau shortlist begini? Karena kita harus menyatukan visi gitu antara sutradara dengan tim. Jadi kadang biasanya gue yang gambar dulu tuh, gue gambar terus gue tanya ke Ojan, Jan ini gimana? Nanti misalnya Ojan merasa ini baik nih arahnya, kameranya harusnya jangan gini gitu kan. Nah disitulah terjadi pembuatan storyboard gitu. Nah kita mau rekomen satu aplikasi nih ya. Oh iya. Oke. Rekomen satu aplikasi buat kalian yang kalau misalkan nanti mau bikin film pendek juga, terus udah pada tahap bikin storyboard, ada satu aplikasi namanya Storyboarder ya. Wah itu cakep banget itu. Itu aplikasi gratis. Jadi gue nggak sengaja kan nemuin itu ya, terus gue pakai deh sampai sekarang. Itu enak banget bro. Jadi dia tuh bagian denger itu aplikasi storyboard bener-bener profesional. Mudah banget gunainnya, kita bisa gambar pakai 3D bahkan. Kita buat model 3D orang. Jadi kita tahu tuh kameranya ditaruh di mana secara 3 dimensi gitu. Kita juga bisa gambar kayak Photoshop. Terus nanti diatur. Nah, itu pokoknya mantep deh. Cari aja namanya Storyboarder. Memudahkan kita banget dalam proses bikin storyboard ini. Bener banget. Oke. Setelah bikin storyboard, berarti isi dari skenario atau misalkan adegan-adegan tadi ya, terutama pada saat kita menentuin angle-angle kameranya nanti, itu yang namanya storyboard ya, di situ kita menuangkannya tadi. Nah selanjutnya nih ada proses apa nih? Sebelum masuk ke syuting. Gue bilang ada 2 ya. Yang pertama tadi buat storyboard, terus yang kedua ini proses buat schedule. Ya sama kayak buat film lebar pasti ada namanya schedule syuting. Jadi di sini buat kayak rincian kegiatan adegan ini di syutingnya kapan. Sekalian juga ada propertinya, bagaimana nanti baju si aktornya atau si talentnya secara detail dari waktunya juga, apalagi kan ada juga schedule gitu. Itu udah ada brainstorming juga tuh sambil buat schedule itu. Gitu. Sama kita juga harus punya target ya untuk proses syuting ini mau kita selesaikan dalam kurun waktu berapa lama gitu. Jadi kita juga harus punya target biar proses syuting kita nanti atau proses produksi film kita nanti itu optimal gitu. Jadi waktunya nggak kelamaan. Iya, nggak kelamaan. Pokoknya kita udah punya target yang jelas buat misalkan oke, kita syuting targetnya 1 minggu selesai. Benar. Atau misalkan melihat cerita yang panjang 2 minggu selesai, atau misalkan melihat waktu yang tidak sesuai berapa minggu gitu. Bener banget. Emang harus penting tuh. Jadi kita nggak asal-asalan syuting seenak jidat. Jadi ada targetnya. Karena kan di pesantren juga ada, misalnya takutnya ada ujian atau apa. Jadi kita semaksimal mungkin cepat selesai syuting. Malah kita kadang bisa aja sih ngerjain film 3 hari itu bisa banget gitu. Bisa banget tuh kalau 3 hari. Emang ini ya, kalau bener-bener nggak ada kegiatan gitu mungkin kalau 3 hari. Iya, karena kan film pendek juga ya kita rata-rata, jadi sebenarnya nggak terlalu susah. Tapi ya itu gue bilang juga gampang aja sebenarnya kalau kita udah bener-bener oke nih dari persiapan. Iya bisa aja seminggu tuh bisa syuting banyak gitu, atau 3 hari malah. Asal kan udah disiapin dari jauh-jauh hari dengan matang. Nah kalau kita saranin sih buat yang di sekolah nih mau produksi film pendek di sekolah, kalian megang kalender akademik tahun ajaran itu pada saat itu. Oh iya benar. Jadi biar kalian bisa lebih jelas gitu. Ada agenda sekolah apa nih yang penting gini-gini yang nggak bisa syuting.
Mungkin itu bisa dipakai. Iya, gua tuh soalnya pas syuting Kawajariku nempel itu kalender akademi. Schedule akademi. Ya kan Lutfi kan satu kamar sama gue ya. Ada di meja Nah, gua. itu dia. Jadi bisa ngeliat nih, besok syuting. Oh bisa. Oh besoknya nggak bisa, ada agenda atau apa gitu kan. Gitu. Jadi schedule tuh penting Jadi banget tadi, ya. Nah, jadi di schedule tadi kita nentuin jadwal syuting, atribut ya atau properti, sama lokasi syuting juga. Iya benar. Oke. Berarti dari situ kita langsung. Jangan lupa karena ini kita di sekolah, jadi teman-teman harus koordinasi dengan baik sama guru ya. Jadi sambil buat skenario atau sambil buat schedule itu sambil ngobrol dulu. Oh iya, udah lupa nih dikasih tahu nih. Ada proses namanya develop. Bahasa kerennya develop ya. Jadi itu sebenarnya di awal banget sih pas kita lagi nulis skenario ya. Itu tuh kita harusnya sambil ngobrol biasa. Jadi pembuatan skenario itu, aduh nih lupa dikasih tahu. Kita nggak langsung jadi gitu, Bray. Nggak langsung ngebuat asal nulis gitu. Kita nggak bisa. Kita nulis skenario tuh sambil ngobrol sama orang, sambil survei, kita tanya sana sini, apakah mungkin kita nulis adegan ini. Jadi apa yang kita ketik itu kan apa yang bakal terjadi nanti di masa depan kan. Jadi kita harus ngobrol dulu nih. Iya sih, bener sih. Ini proses development ceritanya itu development skenarionya yang karena kita di sekolah jadi harus ngobrol sama guru juga, kayak nanya-nanya gitu. Kalau sana kan manggil Ustadz ya, Ustadz ini kita kira-kira boleh nggak ya, diizinin nggak ya? Dari jauh-jauh hari dulu tuh ngobrol. Lupa ya gue kasih tahu sorry tadi. Jadi kita tahu nih, misalnya kita nulis adegan temannya berantem. Tanya dulu ke sekolah aja, boleh nggak berantem gitu kan? Iya gitu. Atau teman kita udah lirik-lirik soalnya pas dari skenario tuh, siapa aja aktornya, siapa aja guru yang harus kita ajak diskusi gitu kan. Udah dari jauh-jauh hari gitu kita udah nyiapinnya. Tadi sorry lupa gue. Iya. Tapi gitu. Biar memudahkan kita sama cari aman juga lah gitu. Yoi, cari aman. Karena skenario film kan banyak juga sebenarnya yang dia itu perlu survei atau dia emang harus di cross check lagi gitu. Apakah ini dilakukan gitu? Apakah ini sesuai faktanya atau enggak kan? Banyak sebenarnya. Nanti jangan nggak kita bahas di sini untuk skenario, tapi garis besar gitu. Karena skenario itu bahasanya jadi emang utama. Dia tuh penting banget gitu untuk project. Karena semua terpacu sama skenario pasti kan. Apapun itu pasti terpacu sama skenario. Gitu. Jadi karena skenario ini proses praproduksi atau penulisan yang paling akhir, setelah itu kan pembagian tim dan schedule ngatur schedule. Jadi emang harus dimaksimalin di penulisan skenario ini gitu. Bener banget. Makanya skrip itu rajanya dari cerita, dari project, dari produksi itu di skrip. Coba aja lihat wawancara atau interview sama saudara hebat, filmmaker hebat, pasti mereka bilang gitu. Dan emang kita ngerasain ya di tim kecil gini ya, yang emang cuma sekedar imani doang gitu, emang ngerasain skrip itu emang segalanya. Bener-bener dia tuh bisa ngatur semua kondisi, bahkan dari cerita, emosi, apapun, tergantung sama skenario. Jadi maksimalin banget skenarionya. Dan yang jangan dilupain itu jangan sampai skenario lu nggak bisa dibaca sama calon aktor lu nanti pada saat proses reading. Betul. Itu. Betul. Oh iya, kita ada proses reading. Ini nentuin aktor sama ini. Enggak. Iya, kita lupa. Jadi proses belum ya? Iya, jadi setelah proses storyboard ya biasanya. Cerita storyboard juga bisa, karena gue kadang bareng ngerjainnya. Nah, setelah itu kita biasanya suka langsung, karena kan teman kita sendiri ya, kita langsung nanya aja, lu bisa nggak ikut proses reading nih, gue ada project. Ya karena biasanya kan nggak jauh-jauh kayak Azam Kasuba atau si Arya kayak siapa gitu kan. Ya udah kita ajak aja teman Abdul Azam gitu kadang kan. Terus kita ajak aja langsung, lu ntar malam ngumpul ya di studio gitu. Nah kita ajak tuh teman-teman kita. Di situ udah sekaligus sih Jan biasanya sama pemilihan aktor kan. Kita langsung aja suruh baca. Nih coba lu baca teksnya. Coba lu baca skenario. Malah kita kadang suka tuh lagi di masjid sambil bawa kertasnya skenarionya gitu. Terus langsung aja udah dia lagi abis ngaji kan, misal lagi tiduran atau apa gitu. Langsung aja sini lu coba baca ini dong, bisa nggak? Atau enggak ya gitu aja, kita fleksibel aja bener-bener nggak ada waktu khusus buat readingnya gitu. Reading. Jadi setelah tadi buat skenario kita cari ya orang yang
siapa nih kira-kira cocok meranin si tokoh A gitu di film ini nanti. Atau kalau misalkan ya lu nggak punya bayangan tentang temen lu banget gitu, ya udah asal aja coba disodorin aja skenario-nya, dia bisa sebaik apa meranin, ya bisa meraninnya. Kerjasama juga penting ya, nyari orangnya yang harus bisa diajak kerjasama. Jangan yang bisa jago doang acting tapi susah. Ngomong susah. Iya, yang cooperate gitu orangnya. Oke. Tadi kita udah bahas berarti itulah gimana tahap praproduksi di studio kita gitu, di Iman Studio dalam project film pendek. Setelah itu ada tahap keduanya berarti production-nya ya, dimana kita udah mulai jalan gitu, udah mulai jalan memproduksi ini film. Nah ini kita serahkan ke Lutfi karena ya lebih sering lah produksi ya. Pengalaman aja nggak berdasarkan yang lu lakuin tahap-tahapnya gimana yang lu ingat coba. Dari awal hari pertama. Ya. Jadi kalau pasti produksi itu ya dari kata produksi aja kita udah tahu ya, langsung kalau untuk di film tuh langsung untuk ke syutingnya. Nah tapi sebelum syuting ya kembali lagi kita harus lihat di perannya. Kalau misalkan di sudah matang, ya harus berarti ya udah pasti insya Allah produksi lancar. Tapi kalau ada yang mungkin kurang di perannya harus diperbaiki lagi supaya nanti di produksinya atau di waktu syutingnya nggak ada kesalahan-kesalahan seperti kayak aktornya nggak bisa ngomong ini maunya ini, ya itu nggak boleh. Kita harus semuanya pas semua ya gitu. Benar. Nah terus paling kalau seingat gue sih itu, soalnya kayak kemarin-kemarin ini gue ngobrol aja ya, apa ya? Ya silakan. Okay. Soalnya bisa aja gini, kita udah yang di udah disiapin, contoh nyari aktor, terus kita sodorin skrip, terus bisa nih, pas di syutingnya semua udah standby, pas actingnya susahan, nah kayak gitu. Itu yang kadang jadi PR untuk kita juga kayak gitu. Kalau secara teknis gimana Pi? Dari alat-alat kayak gimana tuh prosesnya yang lu alami selama syuting? Oh iya. Tadi kan secara aktor ya, ini secara teknisnya. Secara teknisnya paling sih kalau ini dari semuanya ya, nggak cuma soundman doang kan ya? Iya benar. Dari awal, misalkan dari hari pertama syuting ini kita ngapain sampai di pertengahan syuting sampai di akhir hari terakhir syuting. Dari awal syuting kita kumpulin semuanya, kru-krunya, aktornya semuanya. Kalau untuk briefing dari alatnya udah harus siap, aktornya udah siap, semua udah siap, on schedule ya, tepat waktu, on time gitu. Langsung kita ke misalkan ada tempatnya di mana, langsung menuju ke tempatnya. Nanti di sana kita langsung pertama berdoa dulu, terus langsung melakukan syuting dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya gitu. Nah nanti setelah kita selesai syuting, sudah misalkan diwaktukan seminggu gitu ya, nanti setelah itu kita apa sih namanya yang kita ngecek lagi gitu hasil syuting kita. Oh iya. Lupa gue. Preview. Review scene, dicek-cek lagi. Nah, bisa. Jatuh. Ya jatuh. Maaf. Pegang aja. Bisa aja itu ada yang. pegang aja. Oke. Sering jatuh. Nah, ini nggak jatuh. Kesenggol kali ya. Oke. Nah, kita review di situ. Scene-nya udah betul belum? Sesuai dengan plotnya, sesuai dengan skripnya ngomong apa, atau dari soundnya, dari saya sendiri soundnya, terus videonya dan lain-lain. Nah itu udah harus benar supaya nanti di editingnya nggak ada kesalahan gitu, nggak ada kekecewaan dari kita gitu. Paling sih nyindir gue. Enggak. Iya sih emang. Itu kan benar. Biar antisipasi. Tapi iya emang benar banget. Terkhusus
gue sendiri sebagai soundman itu biasanya sering diingetin sama tim-tim juga, sama Mail dan Fauzan dan lain-lain, itu selalu coba dicek dulu soundnya bagus gak, atau soundnya bener gak, ngomong kayak gitu. Kita biasanya kita juga ngingetin, kita saling mengingatkan teman-teman kita, kayak misalkan kayak Mail ya kan, mungkin sutradara juga sekaligus kameramen. Itu bener nggak? Udah bisa mau pakai 4K, ntar ingetin ya gue pakai 4K, oke kita pakai 4K gini. Iya, kadang suka, karena gini loh, kan gue sutradara dan multitasking gitu, kameramen direct jadi kadang emang suka ya kebagi-bagi jadinya, yang dimana sekarang gue tuh ya jujur kalau syuting itu sebenarnya gue tuh selalu ngarahin otak gue itu 80% tuh pengennya ke ceritanya loh, ke skripnya. Kadang gue tuh kayak pengen gak peduli sama kamera. Tapi ya gue mikir lagi, wah kalau ceritanya doang bagus tapi kagak bener teknisnya gak enak dilihat kan. Jadi harus bagi-bagi otak. Nah yang bedain kita sama rumah produksi lain yang bener-bener serius, yang bener-bener profesional, yaitu mereka semua ada jobnya. Ya udah, sutradara tuh kerjanya fokusnya ya udah liatin layar, liatin aktornya, liatin semuanya sih sebenarnya ya. Cuman dia kan nggak megang kamera, nggak nge-shootingnya. Nah kalau di sini gua kerjanya dua-duanya, jadi emang harus bagi-bagi gitu. Pas produksi itu harus bisa fokus ke dua-duanya, itu susah banget. Untuk saat ini kita masih seperti itu, karena saat ini ya nanti mungkin suatu saat gue juga mungkin bisa membantu meringankan tugasnya, karena sebenarnya kan yang lebih dekat hubungannya antara kamera dan itu gue itu kan maksudnya DOP dan kamera itu karena hubungannya yang lebih dekat kan. Harusnya itu gue, cuman karena alatnya itu gue belum menguasai secara 100%. Jadi daripada gitu ya, daripada tidak sesuai, ya Mail dulu yang hands on gitu. Nanti mungkin suatu saat Mail bisa duduk di kursi sutradaranya dan pengen jadi aja gitu, bisa lebih fokus ya. Ya fokus ke ngedirect, kan nama juga director, mengatur. Iya benar, itu seharusnya gitu. Seharusnya kan begitu. Tapi akhir-akhir ini juga ada alasannya kenapa Fauzan gak jarang megang kamera. Karena akhir-akhir ini juga Fauzan kan pas itu sibuk ya. Jadi selama kelas 11 ini kita jarang kan pakai Fauzan, apalagi megang kamera. Kadang di produksi aja Fauzan jarang ikut kan, lebih sering di persiapan dan pembuatan cerita. Nah makanya kadang ya udahlah, gak ada tenaga lain. Tapi sebenarnya kalau produksi dulu tuh pas awal-awal gue tuh enak gitu. Ya nggak apa-apa gue megang kamera, tapi Fauzan yang ngarahin kayak, enakan ntar di sini. Tapi karena kemarin kita punya kesibukan masing-masing, jadi Fauzan fokusnya agak terbagi-bagi gitu. Jadi gue makanya kemarin merasa capek banget jadi tugasnya gitu ya. Makanya. Nah itu juga tuh tadi juga yang dibilang sama Lutfi bahwa misalkan sering-sering ingetin gitu, misalnya tadi jangan lupa recordnya 4K gini-gini. Nah itu dia. Di sini mungkin kita nggak bakal banyak bahas teknis ya pada saat produksinya, kayak angle kamera gitu-gitu nggak mungkin. Itu ya bisa ada ilmu lain. Mungkin kalian bisa lebih tahu lah atau cari di sumber lain. Jadi di sini mungkin yang kita bilangin tadi pentingnya saling kerjasama. Jadi jangan cuma bilangnya tim doang, tapi pada saat produksi walaupun udah ada jobnya masing-masing, tapi tetaplah kalau misalkan ada yang lagi kesusahan atau misalkan membutuhkan bantuan, itu tetap bantuin juga gitu. Jadi jangan terpaku sama pekerjaannya dia doang gitu. Tapi tetap harus fokus juga sih sama pekerjaan dia. Ya sebisanya lah lu kapan bantu. Kalau gue ya saat syuting itu sebenarnya gini, yang harus difokusin itu pertama kerjasama, terus fokus di pekerjaan masing-masing, terus kita harus tahu visi sutradara. Jadi sutradara pengennya bagaimana sih film itu. Nah kalau kita udah tahu visi dia, jadi kita bahasanya improvisasi pun gak jauh-jauh jadinya. Ngerti kan? Jadi kita misalkan kameranya nih, kita udah tahu nih selera dan visi sutradaranya begini untuk film ini. Si kameramen sama sutradara misalkan aja gitu dia jarang berhubungan, jarang ngobrol gitu ya. Nah, si kameramen pun bisa akhirnya ya improvisasi bakal lebih baik karena dia lebih tahu kan visi dan ini sutradaranya gitu. Dan lebih enak. Nah itu. Mungkin sekarang gue lagi mempelajarin selera lu dulu nih. Iya, nah makanya ya mungkin Fauzan
karena kemarin dia mungkin belum terlalu mempelajari selera gue ya, karena emang mesti abstrak juga sih sebenarnya. Gue mesti mencari selera gue sendiri gitu, karena ya gue masih belum bisa dibilang filmmaker beneran. Ya masih ya banyak belajar lah, nonton orang lain, nonton sutradara, sinematografer lain buat nemuin selera yang pas buat sinematografi gitu. Oke, lanjut lagi Lutfi, gimana? Oke. Habis preview tadi ya, dicek ulang ya udah preview ada yang terus salah atau yang benar gitu kan. Udah selesai itu udah sih paling langsung kita beres-beres. Oh ya enggak, satu lagi. Jangan sampai ada, ini sebenarnya sih hal kecil tapi menurut gue penting. Ini dari alat-alat itu harus tanggung jawab juga. Jangan sampai mungkin, alhamdulillah sih tim kita nggak pernah kehilangan. Terus amanahnya juga dijalankan. Setiap barang-barang mau punya sendiri ataupun punya, karena kita masih punya beberapa punya sekolah, jadi ya mau nggak mau kita harus ya kayak keep banget gitu ya. Oh iya jelas. Apalagi ya harganya itu juga semuanya sih punya kita juga gitu. Harus gitu. Kita punya benda apapun harus dijaga, apalagi alat syuting yang berjuta-juta itu yang bikin pala pecah kalau tahu harganya kan. Nah makanya harus dijaga baik-baik gitu. Jangan sampai mau harga, sama tempat syuting juga kalau menurut gue Pi. Kita jangan gini, syuting film nih, pakai tempat orang, abis itu diberesin lagi. Oh iya. Jangan sampai dibiarin mentang-mentang ini film gua nih, project gede, bodo amat, yang penting film gua jadi kan, nih mau tempat siapa. Mentang-mentang kayak udah capek syuting terus udah gitu. Udah capek nih. Nggak boleh, jangan. Udah 5 watt. Karena nanti aja males beresin. Sebagus-bagusnya lo mau bikin film gitu ya, kalian mau bikin film tapi bahasa akhlaknya tapi kayak gitu kan nggak boleh kayak gitu. Jadi kita mementingkan hal-hal sepele itu tetap harus, apa yang harus dilakukan itu ya dilakukan. Jangan. Jadi akhlak lu di depan kamera, akhlak lu di belakang kamera harus sama gitu. Iya benar banget. Benar. Harus baik ya. Paling itu aja, dan kita langsung balik ke tempat semula. Jadi gue tambahin singkat aja untuk proses produksi ini. Jadi gitu, bener kata Lutfi, dari awal kita harus fokus dulu dari kerjasamanya udah oke, baru kita syuting. Setelah syuting, jadi syuting gak mungkin kita jelasin ya, karena udah tahu kan syuting bagaimana sih. Syuting semuanya bekerja. Syuting semua bekerja. Dari yang tim lighting, yang bawa alat, yang si aktornya sendiri, kameramen, saudara, semua bekerja. Jadi bahasanya semua itu berjalan pada saat syuting, dan itu semua harus dimaksimalkan. Lu kasih kemampuan 100% lu tuh pasti di syuting gitu bahasanya. Kalau yang gua itu proses sama ini eksekusi gitu. Jadi itu tuh eksekusi. Jadi bahasanya praproduksi itu pemanasan pas planningnya pas proses syutingnya tuh eksekusi gitu. Kita eksekusi, kita bantai dengan cara yang baik gitu lah maksudnya. Kita maksimalin di situ. Jadi semua harus maksimal ya. Nah, tadi kan setelah itu kata Lutfi ada proses preview. Nah, itu juga penting banget. Selagi kita masih di lokasi, semua masih ada, masih dapat izin, masih ada waktu, masih ada duit, kita bisa preview dulu klipnya. Karena pasti film itu ada yang namanya retake. Bahkan adegan-adegan di film kita yang Safar kayaknya itu banyak banget, yang adegan terakhir tuh retake-nya banyak banget. Yang kata dia cuma lari terus teman-temannya datang tuh ada berbagai take kan. Jadi ya gitu, kita harus bisa sekaligus efisienin waktu gitu. Kecuali mungkin produksi film Hollywood ya yang punya waktu dan budget banyak. Jadi biasanya take-nya tuh bisa sampai 20 take lah satu adegan, satu shot malah. Lebih kali. Kayak Joker itu yang take dia masuk ke dalam ini gue bahas Joker mulu gak tau kenapa, tapi emang gue suka. Nah pas masuk ke dalam More Flanking Show tuh gue lihat aslinya ada berapa puluh take. Nah tapi ya disesuaiin lagi lah, tahu diri kan kita cuman santri ada batasnya, jadi ya maksimalin aja gitu. Atau anak sekolah lah teman-teman. Nah kalau produksi Hollywood gitu ya, mereka tuh banyak banget take-nya bisa sampai 20 kali ya, atau 100 gue juga nggak tahu. Tapi ya gitu, karena kita mau menghasilkan karya seni itu yang bener-bener baik gitu, nggak asal-asalan. Perfect. Karena sutradara itu nggak boleh merasa cukup. Itu penting banget. Sutradara nggak boleh ngerasa udah mah ini gini aja. Gue tuh selalu merasa kayak bahkan barang-barang udah diberesin, semua udah masuk ke dalam box. Gue tuh mikir, tadi bener nggak ya syuting?
Aduh, Iya, perasaan ya. Ada kayak itu ada banget. Sutradara pasti banget ngerasain kayak gitu sih. Dan kayak ada yang ya kurang gitu, sih. padahal Kayak ada yang kurang gitu. Tapi emang begitu. Harusnya. Jadi kita selalu perfeksionis. Kita harus, ya. Jadi di momen preview tadi, kalau misalkan ada yang kurang sesuai itu masih bisa diambil ulang gitu. Kayak misalkan yang krusial gitu, sound gitu, misalkan ada crowd apa gitu, bisa retake, adegan juga footage gitu. Gue tambahin lagi, ada proses yang menyenangkan jika kita udah buat storyboard. Nah, jadi kalau kita tadi udah di awal udah buat storyboard, itu memudahkan syuting kita. Ini buat bahas teknis sedikit aja ya. Jadi kita kalau udah punya storyboard, kita udah punya gambaran. Ini syuting berapa detik nih adegannya, kita udah tahu. Jadi langsung aja lihat kertas, terus kita langsung sesuaiin aja sama syuting kita. Karena ya itu gunanya storyboard buat itu, mempermudah kita dalam proses syuting dan produksi. Oke? Iya. Nah, gitu. Oke. Jadi itu kita udah bahas proses dari pra sampai produksi sekarang. Nah, kita mulai masuk ke tahap terakhir nih. Pasca produksi ya. Pasca produksi. Oke, jadi proses produksi itu, pasca produksi itu atau post production bahasa kecenya ya. Yang bahasa Inggrisnya. Iya bahasa Inggris emang. Tapi banyak yang keren gitu kan. bahasa kan jadinya. Post production ini ada beberapa sih, kayak ini gue kali pengen bahas post production ya. Jadi yang pertama kita setelah syuting itu di post production tuh ada, kalau ini ala kitanya itu kita nyebutnya beres-beres. Jadi kita semua kayak kata Lutfi tadi ya, mastiin semua alat, semua tempat itu udah diberesin. Nah ini ada beres-beres lain lagi. Jadi kita beresin alat-alat itu semua, kita masukin ke dalam tempatnya masing-masing. Karena kita di sini kan kita banyak pakai alat ya. Jadi kita masukin alatnya ke box, terus taruh di tempat lagi di studio kita gitu, dirapihin. Itu tuh penting juga karena kita tahu nanti pas syuting selanjutnya, tadi kita habis syuting terakhir naruh di sini. Jadi kita bisa rapihin lagi, kita organize gitu. Ini tempat-tempatnya di mana. Jadi kalau bisa lu punya storage khusus gitu atau tempat-tempat khusus buat alat-alat tuh gitu. Jadi kamera semua di situ, lensa di situ. Kalau misalkan banyak lensa ya, atau lighting semua di situ. Jadi lu nggak bingung mau syuting selanjutnya, kamera kemarin bukan syuting ini gue taruh mana ya gitu. Jadi lu udah harus punya tempat khusus. Benar. Nah, abis itu beres-beres lagi abis itu. Setelah adalah beres-beres file. Nah ini nih itu beres-beres file ini biasanya suka buat pusing. Gue kasih tips kalau buat film dulu. Film itu gue biasanya organize file-nya itu per scene. Tapi kayaknya emang bakal gitu ya. Karena kita di sini kan mainnya scene-nya nggak terlalu banyak. Jadi enak aja kita misalnya folder 1, scene 1, folder 2, scene 2, dan seterusnya. Terus semua klip itu kita masukin lagi ke dalam situ. Tapi kita pisah lagi dalam folder scene itu ada folder audio only, ada video only, atau clip only gitu. Nah, nanti video semua dimasukin ke situ, audio semua dimasukinnya ke situ. Oke. Lanjut lagi, setelah itu kita udah tahu nih organize file semuanya. Dalam artian udah oke semua klip, berarti udah kita masukin ya. Nah, tapi catatan, abis kalian copy itu jangan pernah di-delete dulu tuh yang di dalam hard disk atau SSD atau SD card kalian. Pokoknya jangan pernah hapus dulu yang langsung dari kameranya, dari memorinya itu. Jadi biarin aja dulu. Kita sih biasa gitu ya. Biarin aja dulu seminggu atau 2 minggu sampai filmnya bener-bener udah tayang. Jadi biasanya lu tuh. Gimana? Biasanya lu berarti mindahin file dari kamera atau misalkan dari sound recorder itu ke hard disk atau ke komputer? Oh enggak, ini maksud gue gini, sorry. Jadi kan misalnya ada yang karena kan kamera itu nggak pakai hard disk, nggak pakai SSD doang, nggak pakai SD card doang rekamnya. Ada yang pakai SSD, ada yang pakai hard disk, biasa gitu. Apalagi kalau kamera sinema dia ngerekamnya pakai SSD biasanya. Nah ini masa kalau ada yang ngerekam pakai yang itu aja sih. Nah sama aja. Nah tapi biasanya gue ya kadang sih bisa dua-duanya. Gue biarin di SD card atau gue simpen di hard disk juga kadang. Jadi sebagai backup gitu. Oh iya. Nah pro tips atau saran juga bagi kalian yang punya budget tinggi, misalnya punya SSD
entah di komputer kalian atau kalian emang punya SSD eksternal, itu kalian pakai itu buat ngedit. Nih saran aja ya. Jadi kalian masukin semua di dalam SSD. Mahal sih. Ya kalau SSD eksternal mahal, 1 juta lebih. Kalau SSD yang buat komputer biasanya nggak terlalu mahal, yang buat internal ya. Nah, tapi ya storage-nya banyak juga, harus banyak space-nya kan buat masukin klip. Nah, biasanya kadang gue masukin di SSD internal komputer gue. Jadi itu akan ngaruhin kecepatan ngeditnya. Nah, gitu aja sih sebenarnya, masukin ke dalam situ gue rapihin. Kenceng, gak bohong. Karena SSD itu cara bacanya SSD sama cara baca harddisk beda. Harddisk pakai piring. Jadi kalau lemot ya udah lemot. SSD pakai teknologi apa sih namanya, core. Itulah pokoknya, dia nggak pakai piringan. Jadi dia emang pakai listrik gitu. Chip. Jadi dia lebih cepat banget jadinya kalau ngedit. Nah, itu ini aja sih pro tips untuk kalian ya editornya. Tadi udah kita lanjut ya, udah diorganize semua filenya. Kita cek nih. Kita kan udah punya, kita kan ada director asisten ya, AB. Nah, itu AB itu tugasnya nyatet. Jadi kita itu saat syuting ngebuat yang namanya script continuity. Ya, apa sih itu ya biasanya ya sebutnya? Lanjutan. Apa sih jadi kesinambungan dari antara klip-klip itu. Iya, jadi data yang ada di Clapper nih, misalnya Clapper nih di sini. Clapper ada roll scene-nya, ada roll-nya, ada take-nya. Nah, itu semua data itu ditulis di tabel itu. Kita mungkin nggak bisa liatin tabelnya bentuknya gimana, tapi ya jelas nomor 1, terus scene berapa, take berapa, atau roll berapa, baru kita checklist kanannya itu pas syuting itu dipakai nggak klip itu. Kalau enggak ya di X. Kalau dipakai disetujui sama saudara pas syuting, berarti di checklist. Gunanya apa? Nanti pas kita checking, kita tahu nih mana klip yang dipakai sama kagak. Karena kan pas kita mau syuting kan ada Clapper ya, jadi kelihatan tuh angka-angka itu nyambung kagak sama tulisan yang ditulis sama si director asistennya. Ngerti kan ya? Mungkin teman-teman ya. Itu ya, yang kalau orang syuting. Ya. Editing. Kalau orang mau nyari tadi contoh tabelnya tuh ngetik di Google apa tuh keywordnya? Gue nggak tahu ya kalau di Hollywood atau yang lain pakai ini. Tapi gue nemu aja cara ini gitu. Ini nggak tahu, ini kayaknya dari kita aja ini. Jadi dia ada kalau script continuity lain, kalau ini ya, kalau Hollywood dia ada divisinya lagi, Jan. Namanya script continuity script supervisor. Jadi tuh orang khusus cuman nentuin, dia tuh yang ngeliatin ini apakah berkesinambungan atau kagak. Bener. Iya. Coba cari deh itu Hollywood script continuity supervisor atau apa, ada tuh biasanya. Emang tugasnya merhatiin kesinambungan tiap klip, adegan, dan shot gitu. Jadi kayak misalnya nih, ini adegan ini shot berapa ini dipakai apa enggak, ada kesalahan apa enggak, tadi gelasnya ditaruh di kanan apa kagak, terus shot keduanya di mana, kayak gitu-gitulah. Nah itu bakal mudahin proses. Itu kalau Hollywood mereka kayaknya nggak tahu ya, kayaknya sih nggak pakai deh. Kalau yang sampai gue bilang tadi pakai list terus di tabel gitu, nggak tahu, kayaknya enggak deh. Itu kita akal-akalan aja kan. Kita itu bisa juga kalau misalkan ini dilakuin pas proses syuting. Jadi ada satu orang yang nyatet gitu. Jadi mungkin selain director assistant director assistant lagi ada 2 gitu. Yang satu buat nyatetin tadi isi yang ada di Clapper, satu yang nyatetin tadi properti yang kita pakai. Misalkan di scene 1 pakai jam tangan di kanan gitu. Scene 2 berarti harus di kanan juga gitu. Iya, tadi bener. Yang itu script supervisor. Sebenarnya beda sih sama script continuity. Cuman intinya mereka ini yang merhatiin merhatiin tiap adegannya, kesinambungannya itu loh. Oke, lanjut lagi ya ke bahas editing, post production. Nah, tadi kita udah organizing, kita udah masukin ke SSD. Sekarang yang paling penting, kita udah tahu nih klip-klip semua udah oke. Kita cek lagi kan tadi, udah masuk semua nggak nih? Takut ada yang kagak masuk kan. Baru kita mulai editing. Nah, di sini bahas editing ini agak detail aja ya, karena namanya post production kan editing ya. Nah, jadi pertama, kita setelah buat project baru, biasa di Premiere Pro kan gue makanya. Kita harus organize lagi filenya di dalam projectnya. Jadi kita bagi-bagi lagi, scene 1, scene 2, sampai scene seterusnya dibuatin foldernya. Dalam folder itu dibagi 2 lagi, ada folder audionya, ada folder videonya. Baru
kita tiap scene sekarang kita susun, kita taruh. Ini masih offline editing ya bahasanya. Masih rough cut atau pemotongan kasar, masih di Premiere. Masih di Premiere Pro. Kita potong, kita sesuaiin sambil ngelihat checklistnya tadi. Kita lihat tuh checklist ini di shot tabel script continuity tadi, apakah klip itu dipakai? Apakah klip itu tidak dipakai? Nah, di situ kita gunanya biar mudah tuh si editor, biar enak. Tinggal masukin, oh ini kagak dipakai, oh ini dipakai, masukin, ini buang. Nah gitu. Sampai semua tersusun dengan rapi, baru proses online editing. Kalau buat yang profesional atau emang dia bekerja dengan banyak kru editors, post productionnya banyak timnya, mereka online editingnya pasti lebih bagus. Karena mereka punya pekerja sendiri, coloris sendiri, sound mixer sendiri, editor yang cuma motong-motong sendiri, visual effect sendiri, dan komposer sendiri. Nah itu semua udah ada pekerjaan kalau di Hollywood. Kalau ala kita, gue semua yang ngerjain. Iya, editor aja jadi. Makanya bisa Lutfi editor kalau di kita ya udah masuk semua, itu mau yang colornya kayak mau soundnya masuk semua. Editor tuh udah ya editor warna tadi ya, editor sound macam. Nah tapi kalau misalkan kayak gitu disaranin ajak temen atau itu makanya seseorang buat ngedampingin. Jadi tadi gue bilang kalau di sini sih biasanya ganti-gantian ya. Pengen ngomong gitu tadi. Nah kita ajak misalnya teman kita. Gue juga sering dulu nemenin Mail edit gitu. Kayak misalkan tadi Mail ya nanya gitu cross check gitu misalkan. Iya, karena kan konsentrasi kita kan kebagi-bagi ya. Iya, kalau misalnya ada yang typo atau apa gitu. Karena Mail nih editornya ya tadi nggak cuman ngangkat doang, jadi musik juga. Ya, sekaligus juga semuanya. Jadi pasti pikirannya rame kan gitu. Jadi harus makanya penting juga ada asisten ya kalau buat kita mah ya. Ada asistennya. Benar. Karena emang bener Ojan atau Lutfi atau siapa harus biasa gue ajak kalau lagi ngedit. Di sebelah kayak atau cuman liatin gue aja gitu, terus supaya ada yang memerhatiin ya. Iya, terus gue tanya, ini kan otak gue misalnya panas, gue tanya, gue play nih, gimana? Oke nggak? Oh kata dia, oh enggak ini ada yang typoil, lo nggak konsentrasi gitu. Ini ada yang salah nih, cutnya nggak di sini. Oh yaudah, gue cut. Nah gitu aja sih sebenarnya. Karena kita kan di sini saling kerja sama gitu, membuat perfect gitu jadinya akhirnya. Ya. Oke. Setidaknya jadi ya. Gimana? Nggak lanjut. Lu mau ngomong apa tadi? Enggak, maksudnya jadi kalau misalnya emang di sekeliling lu belum ada yang bisa pakai software apa gitu, ya setidaknya lu bantuin buat refresh pikirannya gitu atau. Iya, jangan egois juga gitu, jangan mentang-mentang lu bisa semuanya, lu nggak mau minta bantuan lain, karena kan bantuannya juga bukan berarti cuman bisa bantu ngedit, kan bisa aja nyenggerin pikiran lu atau dia. Karena lu kan manusia nggak mungkin konsentrasi 100% otaknya ke ngedit gitu, apalagi editor kan. Ya pasti ada halnya di mana dia kayak ngantuk atau pusing atau enggak, gila udah pegel banget mata. Jenuh. Nah, si orang itu bisa aja ngoreksiin gitu, bantuin diliatin gitu kan. Lu juga butuh interaksi sosial asli gitu, bener sih biar nggak pusing. Itu pernah gue rasain tuh. Iya emang. Wah, kalau udah ngedit parah sih. Tapi terus gini ya, gue mau ngasih saran juga buat editor, karena namanya kreativitas dalam editing itu harus keluarin, apalagi edit film gitu kan. Ya sebenarnya ya kalau orang-orang itu nggak apa-apa sih kalau pas proses editing dia agak ansos gitu, karena banyak banget editor yang pernah gitu katakan semingguan itu dia nggak pernah ngapa-ngapain, cuma fokus ngedit. Ini gue punya cerita. Kalian tahu kan siapa itu Sam Calder? Sam Calder buat suatu video yang namanya Hey Team. Dia ngebuat video buat saudaranya udah meninggal. Itu video viral lah. Mungkin kalau kalian yang udah nonton YouTube tahu tuh videonya. Nah, Sam Calder cerita, dia ngabisin 2 minggu kayaknya deh. Atau seminggu gitu, fokus di dalam kamarnya dikunci. Dia nggak main sosmed, dia ngapa-ngapain, cuma ngedit. Nah, bagi editor, kreatif proses itu juga ya nggak apa-apa sih sampai segitunya. Tapi tahu diri, kalau misalkan di pesantren atau kita punya lingkungan teman, jangan sampai segitunya. Tapi itu poin perjuangannya dia itu loh yang harus kita ambil untuk dapat post production dengan baik gitu. Karena post production tuh ya bahasanya sentuhan akhir gitu loh. Yang dimana menentukan nanti film ini bakal gimana hasilnya.
editannya bakal gimana itu ditentukan banget. Reaksi emosi penonton. Oh ya, gue dapat ini juga baca-baca dari ada artikel emosi itu kalau nggak salah berapa puluh % dari editing gitu. Jadi yang terpenting itu pertama emosi. Emosi itu paling penting banget buat editing. Yang kedua itu adalah ceritanya baru. Nah baru sisanya yang lain-lainnya. Jadi emosi itu penting. Karena kalau cerita, ya kita kan ceritanya udah segitu aja yang kita shot. Jadi ya sekarang kita pentingin editor itu harus bisa buat emosi yang bagus. Dari mulai tempo cut. Jadi kalian motong klip itu ngaruh loh ke emosi penonton. Kayak misalnya terlalu cepat kah, terlalu lambat kah tuh ngaruh. Kayak kalau cepat berarti klipnya intens, adegannya intens filmnya. Kalau cutnya itu lambat ya berarti mungkin film romance atau film yang emang slow temponya. Itu ngaruh. Sama juga musik seperti itu. Dia adalah karena film itu kan mise en scène ya. Jadi mise en scène tuh kalau di bahasa perfilman itu dia semua ada unsur latar, lagu, warna juga, psikologis, emosi itu semua masuk ke dalam unsur film. Nah itu makanya editor itu harus bisa jago tuh emosinya. Gitu. Cukup banyak sih kalau buat ngedit sebenarnya. Oke nih bisa diperhatiin ya buat kalian yang di studionya atau di production house-nya jadi editor tadi dari cut aja itu bisa nentuin emosi filmnya gitu ya. Dari cut doang. Oke. Gue apalagi? Mungkin kita mandang orang-orang awam mungkin mandang cut ya udah cut aja kayak. Iya. Apa sih biasa motong-motong aja gitu. Iya, padahal itu pekerjaan yang gila loh, itu susah banget loh. Apalagi nyambungin film-film gitu. Otak kita harus kebagi kemana-mana, emosinya dapet gitu kan. Nah itu susah juga. Kalau kuncinya ya, bagi editor tuh latihan aja sih. Nggak perlu susah-susah, kita harus ngulang-ngulang aja terus kita latihan ngedit film project atau nggak kalian buat klip-klip simpel di rumah terus coba diedit dengan seadanya aja. Itu bakal ngelatih kemampuan otak kalian untuk ngasah nanti jadinya udah kebiasa gitu kalau udah ngedit. Latihan dan ya sering-sering nyari tutorial gitu ya, kayak misalkan ini Ismail lagi bikin Adobe Premiere Pro editing tutorial di channel YouTube-nya dan Instagram-nya. IGTV juga ada. Mulai dari buat yang beginner dan nanti ada lah gue buat tutorial lainnya insya Allah. Nah itu dia, bisa dicek juga. Oke. Jadi kalau misalkan lu bilang mau bahas di editing ini lebih khusus, secara di editing software, apalagi nih yang mau lo kasih tahu selain tadi cut gitu. Terakhir aja, jadi color, kalau menurut gua warna itu penting banget dalam editing, karena warna itu color grading itu ngaruh juga kan, namanya emosi, jadi itu ngaruh banget. Apalagi itu paling ngaruh sih kalau bisa gue bilang ya. Karena pertama kali yang lu lihat di film itu ya colornya kan, warnanya kan, gambarnya kan yang pertama dilihat, baru kedua suara, baru ke ceritanya, emosinya gitu kan. Kalau menurut gue ya usahain warnanya tuh sesuai moodnya. Jangan kalian mentang-mentang punya LUT ya LUT gitu kan di komputer kalian asal ceplas-ceplos aja biar kelihatan keren. Ya jangan gitu, karena emosi itu penting. Ya bahkan kalau film itu gak butuh color grading, dia perlunya natural. Ada satu film yang natural banget menurut gue warnanya, itu filmnya Joko Anwar yang namanya tuh apa sih yang filmnya yang di Jakarta, Tara Basro. Wait, gue lupa namanya. Film pendeknya ya? Film pendek bukan? Enggak, film panjang. Gue lupa nih namanya. Astagfirullah, gue lupa. Nah, pokoknya itu film itu dia syutingnya di Jakarta. Dan itu color natural banget. Yang dimana emang dia pengen aja ngeliatin Jakarta secara natural. Lagi-lagi colornya juga bisa dikesesuaiin dengan visi sutradaranya gitu. Oke, gitu aja buat color grading. Ada lagi nggak nih di proses post production? Berarti kalau misalkan kita udah selesai ngedit deh gitu, misal udah selesai ngedit, apa yang kita pendistribusian. Jadi kalau udah diedit kita harus ya bisa diupload di YouTube, terus promosi kalau mau. Kita nonton bareng dulu, abis itu kita nonton bareng dulu.
Oh ya kita screening terakhir screening itu kita nonton bareng semua. Itu kita setujuin nih atau enggak ada yang minor bisa ditambahin kan. Biasanya gitu. Baru deh kita bisa distribusiin ke YouTube. Karena ya kita platform kita di YouTube aja. Itu lagi kan Lutfi nih. Nah, 3 kali. Gitu. Sunnah Rasul 3 enggak ada yang canda. Dah lanjut. Distribusiin rilisnya sesuai tanggal yang udah lo mau ya, udah kalian mau. Jadi ya biar kece kalau mau gitu kan dipromosiin tanggal sekian. Nah betul banget. Kalau bisa tuh ini kan film pendek ya, fleksibel. Maksudnya ini indie gitu loh. Kita yang buat sendiri tanpa ini. Kalian bisa tentuin tanggal-tanggal yang pas, yang momennya pas buat rilis film kalian itu. Kalau misalkan kita bikin film, contohnya yang kita bikin Safar itu tentang Ramadan kan, suasana segala macam. Nah, biar pas kalian bisa kita ya pada saat itu ya udah biar pas rilis pada saat bulan Ramadan lah gitu. Jadi pas kan gitu. Bener banget. Itu bisa juga bisa masuk juga. Nah, gitu. Jadi kalau menurut gua kita tuh bisa distribusin film kita tuh ya kita tahu ini juga lingkungan kita, apakah film ini cocoknya di YouTube ataukah ini emang diperuntukkan untuk festival, itu harus dibicarain dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena banyak juga para indie filmmakers itu banyak yang emang misalnya emang diperuntukkan untuk festival. Jadi emang dia udah target gue mah festival doang gue. Oke, bukan buat senang-senang doang. Nah, itu juga perlu diperhatiin dari awal agar visinya jelas. Nanti pendistribusiannya juga lebih jelas. Nah, tadi ya gue ngomong film Joko Anwar ya. Nah, gue tadi habis searching Google, gue baru ingat namanya A Copy of My Mind, oke? Itu film panjang, Itu film panjang. Itu film buatnya 3 hari doang loh katanya. Dia buat 3 hari doang, bener-bener gue denger podcastnya tuh kayak film pendek itu loh. Kagak, film panjang, film layar lebar. Joko Anwar. Itu gue pernah lihat sih posternya. Ini tahun 2015. Tahun 2015. Itu kalau nggak salah buatnya cuma berapa hari loh. Itu syuting di Jakarta, di kos-kosan, di apa kayak tempatnya tuh benar-benar natural banget. Gue kan denger podcastnya pas itu ya, kayak iya masih Joko Anwar juga. Jadi mereka si tim itu nge-review filmnya sambil podcast kayak gitu. Jadi kita nonton bareng itu, mereka ngobrol-ngobrol dulu gue nge-shootnya gimana. Itu gue dengerin mereka tuh natural banget. Jadi bener-bener apa ya, feelingnya tuh natural banget. Nah itu gue suka tuh dari film itu. Makanya tadi nyambung ke color grading ya, karena gue bilang kan dia mungkin Joko Anwar atau colorisnya nggak terlalu ngebuat color itu bener-bener pop up atau bagaimana, tapi dia pakai yang natural look gitu. Nah itu yang mungkin yang tadi gue bahas ya. Tadi yang Copy of My Mind namanya, ya Allah gue baru inget. Oke. Itu dia. Bisa kalian tonton tuh ya. Itu bisa. 2015 itu berarti kayaknya belum banyak yang denger tentang Joko Anwar. Itu film mah buat berapa hari, budgetnya dikit banget katanya, langsung menang, masuk ke ini film Venice Festival kalau nggak salah. Festival apa? Bentar, gue cek ya. Kalau nggak salah sih masuk festival. Bentar, gue cek dulu, gue takut salah nih. Banyak sih. Oh, masuk TIFF, Toronto International Film Festival. Loh, gila sih. Oh, itu ini sih, itu bergengsi. Film berapa hari buatnya, budgetnya berapa? Wah, masuknya TIFF. Ini ya sih. Kita ada satu project juga ya yang kita masukin ke film festival yang Harmoni Festival itu. Ya, doain aja semoga menang gitu ya. Amin. Oke guys, gitu aja semua teman-teman, kawan-kawan. Atau ada lagi nih? Nah, ada beberapa hari yang lalu. Oh iya benar. Share di Instagram Story Imani Studio Films tentang ada nggak sih yang mau kalian tanyain seputar produksi film pendek atau video? Kita singkat aja kali ya bahasnya ya. Kita pilih dua pertanyaan. Kita pilih 2 pertanyaan dari beberapa pertanyaan. Langsung aja kalian ya. Langsung, sok bacain. Oke. Yang pertama nih ada pertanyaan, kita sebut aja nih, dari andri.putra, akun Instagramnya. Pertanyaannya adalah, gimana cara dapat referensi kalau lagi nulis skrip pas lagi buntu? Oke, kita pahami dulu ya pertanyaan. Dapat referensi kalau lagi buntu. Ya. Kalau lagi buntu. Kalau lagi buntu, lagi nulis skrip pas lagi buntu. Oh. Jadi maksudnya kalau lagi nulis skrip nih, terus udah gak ada ide lagi kali ya maksudnya. Terus bingung mau lanjutin gimana?
Ya sebenarnya subjektif gitu kan, tergantung orangnya kan, gimana orangnya itu mengatasinya. Kalau gue sih mengatasinya ini coy, main sama temen. Kalau nggak main sama temen tiduran. Biasanya setelah itu dapat referensi lagi, atau enggak searching, baca-baca, nonton video di YouTube. Karena kan kalau skrip itu kan gak bakal jauh dari kehidupan sehari-hari ya. Jadi apa aja yang dilakuin bisa jadi referensi kan. Jadi itu aja sih. Kalau misalkan tadi kan refreshing. Refreshing tuh ya, itu salah satu metode buat munculin lagi ide untuk nulis skrip. Atau enggak tadi referensinya nonton cari di YouTube atau di Google seputar film yang lagi kalian buat. Jadi kan berarti ini udah ada ceritanya dong, udah ada ceritanya, terus tiba-tiba kalian buntu aja gitu pas di penulisan skripnya. Itu bisa cari referensi yang berkaitan dengan proyek yang sedang kalian kerjakan. Betul sekali. Itu ngebantu banget. Lanjut dong, pertanyaan kedua nih. Oke. Kepo nih. Pertanyaan selanjutnya dan yang sekaligus terakhir adalah dari _wafa KHDJH. Oke, gimana sih? Gimana sih kok bisa sampai seniat itu kalau bikin film? Apa motivasinya? Masih muda loh padahal katanya gitu. Oke. Sampai seniat itu bikin film pendek ya? Gimana Jan? Kalau dari lu ya, dari lu dulu. Kalau dari gua, seniat itu ya. Pertama, kalau gue sendiri memegang prinsip kalau misalkan kita ada di dalam suatu pekerjaan, kita harus maksimalin di dalam pekerjaan itu. Bener-bener. Itu harus punya prinsip itu. Tapi ini kan hobi, ya sama aja ya. Nah itu, jadi sebenarnya emang bisa dikaitin dengan kehidupan sehari-hari. Pada saat kalian megang prinsip itu aja dalam kehidupan kalian, dalam proyek apapun kalian bakal semaksimal itu. Dan nggak harus film. Nggak harus film ya. Seniat itu karena emang udah suka sih ya, karena emang udah suka, udah cinta gitu sama kita gitu. Wah, ya yang olahraga pun pasti juga gitu kayaknya ya. Semua orang bakal gitu. Mungkin yang membuat beda itu karena jarang aja gitu anak-anak yang hobinya di perfilman. Makanya kelihatannya kayak paling niat. Ya, tapi kalau dilihat juga sih orang yang lain juga pada niat sebenarnya. Ya mungkin. Ini masih ada tambahan lagi, Jan? Masih ada. Oh iya, lanjut. Apa pertanyaannya? Enggak. Kalau dari gue itu aja. Jawaban lo. Kalau dari gue itu aja. Gitu. Seniat itu. Kalau dari gue. Udah dunia kita. Ya, kalau dari gue pertama karena gue pengen punya hobi yang benar-benar beda dari orang lain gitu, yang anti mainstream ya kalau bisa dibilang. Yang kedua karena gue udah cinta banget sama hobi ini, jadi gue pengen ya udah maksimalin aja di sini. Karena gue mikir film ini kan impact-nya besar ya, maksudnya suatu entertainment yang impact-nya cukup besar buat orang-orang, yang pesannya bisa ditangkap. Impact-nya banyak banget loh. Karena orang-orang tuh pada lebih mudah gitu pesannya masuk kalau misalnya lewat visual. Iya, lewat visual. Nah, dan itu gue cintanya, kenapa gue bisa cinta ini dengan dunia perfilman senior ini, karena gue mikir gimana caranya lewat gambar aja kita bisa nge-influence orang banyak gitu. Dari cuman sekedar ngerekam sesuatu, kita buat cerita tuh bisa influence orang. Makanya gue tuh merasa, ya itu karena gue bilang udah jatuh cinta gitu ya, udah paham betul lah kenapa perfilman atau produksi video itu benar-benar berguna dan bermanfaat. Ya selagi di jalan yang benar gitu, kalau kita melenceng juga nggak baik kan. Gitu aja sih. Sama itu pengen punya hobi yang beda aja sih dari orang kebanyakan. Gitu. Oke. Kalau dari Lutfi gimana Pi? Kok bisa sampai seniat itu? Kok bisa banget niat sampai masuk Imani Studio gitu dan ngelakuin ini? Halo? Suaranya nggak ada. Lutfi. Oh ini dia ada. Gimana? Okay. Yang pertama memang sorry nggak tahu nih, gua nggak terlalu kedengeran. Tapi kalau misalkan aman. Suaranya agak putus-putus ya. Oh. Halo. Oke guys, jadi ini seperti yang Lutfi agak koneksinya mungkin ya. Tapi ini seriusan, ini dia hilang loh. Sorry. Oke. Lanjut, gimana? Sinyalnya. Oke, lanjut. Gimana bisa sampai seniat itu? Jadi gini. Tadi pertanyaan terakhir
Snap itu sama aja gini, gue perumpamaan dulu ya, aduh pengen kawa. Oke. Perumpamaan dulu, ntar. Itu yang tadi yang nanya cowok apa cewek? Nggak tahu. Namanya sih kayaknya general sih kayaknya nih mah. Kita jawabannya buat general aja, Pi. Buat cewek, buat semua orang. Gimana nih? Boleh. Ini aja deh, nggak apa-apa, nggak masalah. Kok bisa sih? Ya. Kok bisa seniat itu ya, sama aja lo gini. Ini perumpamaan aja. Tapi nanti ada jawaban kok. Lo udah mencintai seseorang gitu ya. Ini siapa kalau yang naik lo udah mencintai seseorang. Lo udah, tapi cewek, tapi itu cewek kayak susah banget. Nah lu udah niat nih, lu udah mantep, lu udah pokoknya harus dapet dia. Lu kejar terus, sama aja kayak kita juga gitu. Kita udah bikin film, memang passion kita di situ. Masya Allah. Kita passion di situ. Kita punya apa yang kita mampu jalankan, ya kita jalani gitu. Ya kayak contoh gue SMP mungkin ya pernah ikut ngerti masalah kayak fotografi, mungkin beberapa videografi. Jadi gue bisa mengikuti, gini loh apa prosesnya, ikutin syuting gitu kan. Jadi udah ngerti tuh, udah ada bayangannya. Oke. Kayak gitu. Gitu sih. Satu lagi nih, apa motivasinya? Benar kata Fauzan tadi, nggak semua, nggak cuma di film. Iya. Motivasinya ya itu sih tadi gue bilang. Jadi emang udah cinta gitu ya. Karena kita udah cinta, ya gitu. Intinya sudah cinta, sudah emang ini banget lah, apa sih, kayak mantep banget gitu lah jadi orang gitu. Iya. Aduh, ya karena hobi itu begitu. Ya. Yang nanya yang tadi siapa nih yang nanya nih? Jadi ya gue yakin lu juga kalau punya hobi ya, atau punya sesuatu yang lu cintain pasti bakal difokusin ke hal itu kan. Ya udah gitu aja sebenarnya. Karena nggak ada jawaban yang bener buat pertanyaan ini. Ya karena apapun kalau kita sih gitu ya. Kalau kita gitu, iya. Banyak kok. Atau kalau mungkin kita masih bicarain misalnya kalau ada yang di luar ya, mungkin mereka punya motivasi beda-beda. Misalnya mereka emang dituntut sekolah buat punya ekskul gitu, atau enggak emang ya dia dipaksa sama orang lain gitu kan misalkan. Tapi kalau kita enggak kok, kita ngelakuin pure dari keinginan diri kita, dari hati kita masing-masing. Makanya motivasinya apa nih? Motivasi bisa seniat itu. Sorry. Dikit lagi. Motivasi apa ya? Motivasi lu bikin film seniat itu lah gitu. Ya karena ya gini sih, gue nggak mau nyepelein bakat yang gue punya sekarang gitu aja. Jadi kalau lu punya bakat, lu tahu apa yang lu bisa lakuin, lu maksimalin di situ gitu. Lu bisa basket, ya udah fokus terus basket sampai lu jago. Jangan lu jago basket, lu selalu belajar fisika gitu. Ya nanti nggak maksimal dong, karena lu emang jagonya belajar basket. Ya ini kita ngobrolin hobi aja lah, nggak usah bawa pendidikan gitu. Kita ngobrolin hobi ya. Ini masih hobi, oke? Misalkan, Lutfi keluar nih. Masuk lagi. Nah, lanjut ya. Jadi kita ngobrolin hobi nih. Nah, gitu. Jadi kita bener-bener fokusin lagi, maksimalin apa yang lu punya, bakat lu tuh, kemampuan lu dimaksimalin. Gitu. Itu aja motivasinya. Motivasi kalau menurut gua kenapa bisa seniat ini, karena goals-nya itu kita pengen share cerita ke orang lain lewat film ini. Motivasi gua sebenarnya ini ada satu juga masalah pribadi ya. Mungkin gua punya masalah pribadi diri gua sendiri. Jadi gue itu orangnya kayak sebenarnya susah cerita gitu, jarang, tertutup gitu. Nah, motivasi gue di sini adalah gue bisa nge-ekspresiin diri gue gitu ke teman-teman gue, dan sekalian ke proyek yang lagi kita buat juga. Jadi mungkin di situ motivasi gue. Nah, ini ada saatnya gue bisa curhat gitu. Nih ada saatnya gue bisa mengekspresikan diri gue manfaatkan di situ. Motivasi gue gitu loh. Oke. Mantap ya, ini kita udah tahu semua ya, bahasan tentang produksi film sampai motivasi dari kita juga. Semoga bermanfaat ya bagi pendengar, bagi teman-teman. Kami mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada tutur kata yang tidak berkenan.
Aduh, mengganggu suasana. Benar sunnah Rasul 3 kali. Dan gue Oke, lanjutin nih. Sebelum berakhir nih, ya gitu. Mohon maaf kalau ada dan gue misalkan. minta maaf juga. Iya, Lutfi minta maaf nih, sering jatuh ya HP-nya. Oke. HP sering jatuh karena gue di rumah gue berisik, jadi gue di mobil. Maaf ya, maaf semuanya. Ya jadi apa namanya? Ya gitu, kita minta maaf kalau misalnya bukan minta maaf sih, kita klarifikasi gitu. Kita emang ini ala kita aja. Kalau ada yang beda dari cara lain atau beda dari yang kalian tahu ya, itu emang beda karena ini cara kita sesuai kita yang di pesantren gitu, oke? Jadi ya semoga aja ya bermanfaat gitu, apalagi bagi pendengar atau teman-teman yang emang lagi tinggal di lingkungan yang sama kayak kita, agar lebih relate kan. Ini adalah episode ke-11. 11 yang sebelum terakhir. Jadi nanti episode 12 bintang tamunya adalah. Nanti udah tungguin aja, gak usah dikasih tahu ntar episode 12 gimana. Kita akan upload kan seharusnya ini hari Minggu ya berarti. Kali ini hari Minggu Ahad. Seharusnya biasanya itu kita upload setelah Ahad itu Selasa. Tapi khusus untuk episode terakhir ini kita deketin ke hari Lebaran. Jadi biar lebih kerasa feel-nya. Biar lebih kerasa dong feel-nya. Oke, terima kasih semua ya. Salam untuk keluarga-keluarga kalian. Nice. Oke. Selamat berbuka puasa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sineas. Oke.